Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Dimas Prastio dengan NIM 03231075. Di sini saya akan mengerjakan soal remedial untuk semuanya ya, maksudnya kayak untuk semua CPMK. Jadi di sini ada soal zat murni yang dimana kita sudah mengetahui pressernya, yaitu ada 1,4 MPa diubah ke kPa yaitu 1400 kPa dengan temperatur yang diketahui yaitu 270 derajat Celcius dengan fasa superheated. Jadi di sini sudah kita ambil tabel ya, untuk mencari 270 derajat Celcius itu kita butuh di tabel itu tidak ada, namun kita harus mencari lewat interpolasi ya. Jadi kita ambil nilai tengah yaitu 250 derajat Celcius dan 300 derajat Celcius. Nah, di sini untuk mencari V-nya yaitu 270 dikurang 250, yaitu ini 250 dan ini kita interpolasikan dulu, yang dimana 270 dikurang 250 per 300 kurang 250 sama dengan V-nya 0,16356 ini. Oke, lalu di bawahnya per 0,18233 yang 300 ya. Oke. Lalu tuh di sini dapat ini karena ini kan pengurangan dari yang atas, jadinya ini pengurangan disederhanakan jadi 20 per 50, yang dimana V-nya kita sederhanakan lagi, dapatnya ini. Lalu kita turunkan ke bawah, V sama dengan 10,4 dikali 0,01877 tambah 0,16356. Lalu di sini ada V lagi sama dengan ini, kita tambah 0,1508 ditambah 0,16356 sama dengan didapatkan hasil V yaitu 0,17106 meter kubik per kilogram. Ini hasilnya. Lalu kita untuk mencari ini kan V-nya sudah kita dapat ya, yaitu hasilnya 0,17106 dan sebagainya, 0,17. Kita simpelkan saja dulu. Meter kubik per kilogram. Untuk mencari H-nya berapa? Nah, untuk mencari H-nya itu di sini ada H 0,4. 0,4 itu dari mana? Itu dari sini 0,4. Ini 0,4 itu dapat dari sini 20 per 50, jadi hasilnya 0,54. Lalu kita cari H sama dengan min 2927,4. 2927,4 dari mana? Yang ini hanya. Oke, per 40,9 itu dari mana? Dari sini, dari yang 300 derajat Celcius. Nah, dikurang, kita pengurangan di sini. Kita hasilnya ini yang di bawah ini 0,4 sama dengan H min 2927,9 per 113. Lalu kita sederhanakan 0,4 kali 113 tambah 2927,9. Hasilnya ini didapatkan hasil H sama dengan 2973,1 kJ per kilogram. Hanya 2973,1, berarti hanya 29. Oke, kita lanjut mencari U. U-nya sama 0,4 dapat dari sini. Lalu sama seperti yang di atas, untuk mencari H itu akan didapatkan hasil 2733,6 kJ per kilogram. Sama untuk mencari S juga 0,4 sama dari sini juga. Terus untuk ini kenapa 6,7408 itu hasilnya dari sini ya. Untuk yang 250 ini 250 derajat Celcius. Kalau yang di bawah ini itu untuk yang 300 derajat Celcius. Nah, untuk hasilnya itu ini 6,8314.
Jadi setiap nilai itu sudah didapatkan hasilnya yang ini. Kita highlight dulu di UHS-nya. Untuk nilai V itu kita dapatkan hasil ini. Untuk nilai H yang ini, nilai U yang ini, dan nilai S yang ini. Jadi semua ini sudah terisi. Oke, jadi itu saja untuk penjelasan zat murni kali ini. Kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Dimas Prasetyo. Saya akan melanjutkan analisis komponen, yaitu refrigeran 134A memasuki tabung kapiler lemari es sebagai cairan jenuh pada 0,8 MPa dan dibatasi hingga tekanan 0,12 MPa. Tentukan kualitas refrigeran pada kondisi dan penurunan suhu pada proses ini. Jawab, diketahui refrigeran 134A memasuki tabung kapiler lemari es sebagai cairan jenuh dan tekanan diabaikan. Lalu ditanya kualitas refrigeran pada kondisi dan penurunan suhu selama proses. Berarti skema dan data ini ada H1 44,80 kJ per kilogram, lalu P1V1 sama dengan 0,68 kJ per kilogram, lalu ada H1 sama dengan 95,48 kJ per kilogram, dan di sisi satunya ada H2 95,48 kJ per kilogram. Lalu B2V2 nya sama dengan 6,68 kJ per kilogram. Langsung saja ke asumsi ada perpindahan panas, tabung itu diabaikan, lalu perubahan energi kinetik diabaikan, lalu ada analisis dan penyelesaian, yaitu pada saat kondisi masuk dengan pressure 0,8 MPa dengan temperatur saturated 0,8 MPa, yaitu 31,31 derajat Celcius dengan saturated liquid. Nah, satunya sama dengan 0,8 MPa, yaitu 95,48 kJ per kilogram. Keluarnya dengan pressure kedua yaitu 0,12 MPa dan H2 sama dengan H1 didapatkan 23,47 kJ per kilogram dengan temperatur saturated yaitu minus 22,31 derajat Celcius. Lalu di sini ada fraksi. Untuk mencari fraksinya sendiri yaitu X2 sama dengan H2 kurang H1 per HFG, di mana 95,48 dikurang 22,47 per 236,99 dikurang 27,47, itu hasilnya 0,390. Lalu di sini ada penurunan suhu. Penurunan suhu itu delta T sama dengan T2 dikurang T1 dengan angkanya 22,32 dikurang 31,31, yaitu didapatkan hasil minus 53,67 derajat Celcius. Ini untuk hasil. Jadi saya ingin melanjutkan tentang kontrol volume, yang dimana soalnya perpindahan panas secara konstan melalui dinding batu bata rumah dengan ukuran 5 meter kali 7 meter dengan tebal dinding itu 30 cm dan suhu luar itu 0 derajat Celcius dan suhu di dalam itu ada 27 derajat Celcius. Nah, suhu permukaan dalam dan luar dinding batu bata ini diukur masing-masing 20 derajat Celcius. Nah, dalam 5 derajat Celcius perpindahan panas melalui dinding adalah 10,35 watt. 1035 W. Tentukan laju generasi entropi di dalam dinding dan laju total generasi entropi yang terkait dengan proses perpindahan panas ini. Jadi, penjelasannya ini, gambar ini menunjukkan persamaan untuk sebuah dinding dalam kondisi steady. Jadi artinya perubahan entropi dalam suatu sistem dinding ini harus seimbang dengan entropi masuk dan entropi keluar.
Nah, rumus perhitungan ini ada Q per T pada gambar. Yang masuk ini 1035 W atau 293 K. Panas yang keluar, ini panas yang keluar itu adalah 1035 per 278 K. Nah, lalu setelah dihitung, di sini bisa dihitung generasi entropi dalam dinding adalah 0,1991 W per K.